Tim penyidik KPK menggeledah sebuah rumah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu sore. Penggeledahan berlangsung selama 2,5 jam. Tim penyidik KPK menggeledah sebuah rumah kediaman di kawasan Pulau Gadung diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 Jabodetabek dengan tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Sejumlah nama baru diduga terseret dalam pusaran kasus korupsi program bantuan sosial COVID-19, mulai dari anggota Badan Pemeriksa Keuangan hingga pengacara kondang. Keterangan ini muncul dari mantan pejabat pembuat keputusan Kementerian Sosial yang juga berstatus sebagai tersangka, Matius Joko Santoso, di persidangan pada Senin 8 Maret lalu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Anak buah Juliari hilangkan bukti kasus bansos dengan ganti HP hingga banting-banting laptop. Anak buah mantan Mensos Juliari Batubara yang kini terseret kasus korupsi bansos COVID-19 ini menggunakan sejumlah cara untuk menghilangkan barang bukti. Mereka paham rekaman dan catatan bisa membawa mereka di kursi pesakitan hingga jeruji besi. Sehingga mereka menggunakan sejumlah cara agar barang bukti itu hilang. Kasubdit Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik Kemensos, Matius Joko Santoso, mengatakan telah mengganti ponsel hingga nomor seluler sebanyak 3 kali selama mengurus bansos sembako COVID-19. Arahan itu disampaikan oleh Adi Wahyono. Tujuan dari arahan tersebut ialah menghilangkan catatan terkait penerimaan uang komitmen dan penyerahan uang kepada Menteri Sosial RI. Ujarnya saat menjalani pemeriksaan di KPK. Tidak berhenti di situ, Matius juga mendapatkan perintah untuk menghapus beberapa chat atau percakapan yang berkaitan dengan penerimaan uang komitmen dari rekanan penyedia bansos COVID-19. Kemudian, ia juga diminta mengganti ponsel dan menghapus percakapan. Matius juga diminta untuk membanting laptop pribadinya dan mengganti dengan yang baru. Tujuannya agar dapat menghilangkan catatan terkait penerimaan uang komitmen dan penyerahan uang kepada Mensos, ungkapnya saat itu. Dalam kasus ini, Matius mengaku telah menyerahkan uang pada Juliari Batubara sebesar 17 miliar rupiah dalam putaran pertama dan 2 miliar rupiah pada putaran kedua pengadaan bansos, dengan total yang diserahkan mencapai 16,7 miliar rupiah. Selain itu, anak buah Juliari juga mengungkapkan mekanisme penentuan penggarap proyek bansos. Penetapan perusahaan untuk bisa mendapat pekerjaan dalam pengadaan bansos COVID-19 di Kementerian Sosial ada mekanismenya. Adi Wahyono selaku Kepala Biro Umum Kementerian Sosial mengatakan ada sejumlah rekomendasi dari pimpinannya di Kemensos. Menurut dia, rekomendasi itu berjenjang setelah rekomendasi dari Menteri Juliari, rekomendasi dari Dirjen Linjamsos, Sekjen Kemensos, dan Direktur Perlindungan Sosial, Korban Bencana Sosial, maupun pejabat lainnya, kemudian direkap bersama Matius Joko Santoso. Selanjutnya dicek oleh Dirjen Linjamsos bersama dengan Sesdijen dan Pak Menteri untuk memastikan vendor yang direkomendasikan sudah masuk sesuai dengan alokasi. Ujarnya saat diperiksa oleh KPK beberapa waktu lalu. Ia menyebut alokasi yang dimaksud adalah 1,6 juta paket bansos per putaran untuk tim Juliari, sedangkan sisanya 300.000 paket dikelola oleh PPK untuk mengakomodir alokasi Dirjen, Direktur, Sekjen, dan jalur umum. Nantinya perusahaan yang sudah disetujui mendapat pekerjaan dalam pengadaan bansos akan dikenai komitmen fee sebesar Rp10.000 per paketnya. Soal jumlah total komitmen fee dari vendor bansos selama 12 putaran yang masuk ke Juliari Batubara, Adi mengaku tidak tahu. Katanya ia hanya bisa menjelaskan nilai komitmen fee dari penyedia vendor penyedia barang dan jasa dan diterima langsung dengan nilai total 1,8 miliar rupiah. Dan beginilah cara Juliari Batubara membagikan jatah paket bansos COVID-19 dengan timnya. Bekas Mensos Juliari Batubara diduga menguasai 1,6 juta dari 1,9 juta paket bansos COVID-19.
Sumber yang mengetahui perkembangan kasus ini mengatakan, Juliari berpesan pada dua pejabat pembuat komitmen Kemensos, Adi Wahyono dan juga Matius Joko Santoso, bahwa ia dan juga timnya telah menggarap 1,6 juta paket bansos. Sementara untuk 300.000 paket dikelola oleh pejabat pembuat komitmen untuk kepentingan Bina Lingkungan. Kata sumber tersebut pada hari Sabtu 20 Maret. Bina Lingkungan merupakan istilah yang merujuk pada daftar vendor yang biasa menggarap proyek di Kemensos. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Maret 2021, Adi dan Matius dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa pemberi suap Haris Sidabuke dan juga Ardian Iskandar. Dalam sidang tersebut, Jaksa KPK membacakan berita acara pemeriksaan yang menyebutkan bahwa Adi Wahyono juga pernah mendapatkan instruksi pembagian kuota bansos untuk tahap 8. Juliari disebut-sebut memiliki 200.000 paket yang diberikan kepada teman, kerabat, dan juga koleganya. Langsung ada arahan dari menteri pada kami untuk pembagian kuota seperti yang saudara sebutkan tadi. Tanya jaksa dalam sidang. Lalu Adi menjawab, ya. Setiap paket yang dimiliki itu kemudian diberikan pada perusahaan yang ditunjuk dengan syarat menyerahkan Rp10.000 dari tiap paket yang diterima. KPK menengarai dari 12 tahap pengadaan bansos COVID-19, Juliari Batubara telah menerima Rp17 miliar. Korupsi bansos Juliari disebut-sebut ia merekomendasikan Sritek untuk pengadaan goodie bag. Penunjukan PT Sri Rejeki Isman atau Sritek dalam pengadaan goodie bag bansos COVID-19 dan Kemensos 2020 disebut dilakukan oleh ex-Mensos Juliari. Sritek merupakan perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah. Adi yang merupakan kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos tahun 2020 dan juga merupakan pejabat pembuat komitmen pengadaan bansos mengatakan untuk mengetahui alasan penunjukan Sritek dan Khalifa pengadaan goodie bag. Sebelumnya, ada melakukan pembicaraan dengan Sritek dan Khalifa perihal goodie bag. Perihal itu mengapa perusahaan diwajibkan untuk mengambil Sritek, saya sendiri tidak tahu latar belakangnya. Setahu saya, panitia dan PPK diperintahkan agar penyedia barang mengambil dari Sritek dan Khalifa. Bila mengacu pada kontrak, di mana goodie bag dan transporter include di kontrak, maka harusnya penyedia barang mempunyai keleluasaan untuk mengambil dari tempat-tempat lain sesuai dengan pagu mereka masing-masing. Di sidang tipikor pada 15 Maret lalu, Adi dan juga Matius ragu saat ditanya mengenai siapa yang merekomendasikan PT Sritek sebagai penyedia goodie bag untuk bantuan sosial COVID. Awalnya mereka bilang tidak tahu, tapi akhirnya mengaku tahu. Saya tidak tahu, kata Adi saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sama saya juga tidak tahu, begitu kata Matius dalam sidang tersebut. Duduk sebagai terdakwa Haris Sidabuke dan Ardian Iskandar. Mereka didakwa menyuap Mensos Juliari dan bawahannya supaya mendapat jatah bansos. Kemudian tim pengacara Hari mempertanyakan mengenai pihak yang merekomendasikan penggunaan kedua goodie bag tersebut. Saudara Matius mengatakan bahwa saudara tidak mengetahui adanya siapa yang memberikan referensi. Menjawab pertanyaan tersebut, Matius mengatakan di awal rencana PT Sritek tidak pernah disebut akan penyedia goodie bag. Adapun Juliari mengatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu untuk memproduksi tas pembungkus bahan pokok. Juliari berkilah, penyaluran bansos sempat terhambat karena pemasok kantong mengalami kendala bahan baku yang harus diimpor.